Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang saya sudah sampai di Mount of Beatitudes atau Bukit Sabda Bahagia. Dan apa itu Bukit Sabda Bahagia? Tempat di mana Yesus mengucapkan sabda-sabda bahagianya. Jadi kalau sudah lihat dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 8, termasuk pengajaran tentang doa, pengajaran tentang orang munafik dan lain-lain, dan beberapa parables atau pemahaman Yesus ajarkan di sini. Dan kalau sudah lihat daerahnya ini dari laut menuju ke gunung. Jadi Yesus pasti somehow somewhere berdiri di posisi laut, lalu ditiup oleh angin laut itu atau angin danau itu ke gunung. Dan di gunung itulah murid-muridnya yang hampir 5.000 orang, maksud saya 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk wanita dan anak-anak, ada di tempat ini. Nah, untuk sebagai peringatannya dibangun gereja yang luar biasa ini, dibangun oleh Antonio Barlucci, seorang arsitek Italia, dan dia bangun beberapa gereja-gereja di tanah perjanjian ini. Gerejanya dibangun unik, bentuknya segi 8. Kenapa dibantu segi 8? Karena ada yang bilang bahwa ucapan bahagia itu disimpulkan dalam 8 perkataan bahagia. Tapi sebagian lagi berkata, kenapa dibuat 8? Tanda bahwa setiap sudut dan segi kehidupan ini kita harus hidup berbahagia. Kenapa kita harus hidup berbahagia? Karena Yesus yang telah menebus kita, menguatkan kita, membela dan menguatkan kita. Pemirsa sekalian, saya percaya sudah mendapat anugerah luar biasa, boleh ada di tempat ini dan menikmati berkat Tuhan langsung, sehingga program Melangkah Pasti kita ini menuntun saudara untuk melangkah dalam kepastian, menjadi orang-orang yang berbahagia, bukan karena kita tidak ada masalah, tapi kita menjadi orang yang berbahagia karena kita tahu Yesus sumber kemenangan kita, Yesus sumber kepastian kita, dan Yesus sumber jalan keluar kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama kita, sehingga meskipun sudah tidak di tanah perjanjian, sudah ada di rumah sudah masing-masing, tapi sudah menerima the spirit of the Holy Land, atau urapan atau berkat atau roh dari tanah perjanjian itu. Yang paling penting kita belajar tentang karakter-karakter yang penting yang harus kita miliki. Dan salah satu karakter yang kita mau belajar di tempat ini adalah menjadi orang yang selalu berbahagia dalam segala keadaan. Karena kita tahu Yesus sumber kekuatan kita. Mari ikut bersama saya. Haleluya. Sekarang apa yang terjadi di tempat ini, Bapak Ibu? Saya sedang berada, atau kita semua sedang berada di Mount of Beatitudes. Kalau saudara tanya Mount of Beatitudes itu apa? Tempat di mana Yesus mengajar sabda bahagianya. Bahkan bukan hanya sabda bahagia, tapi semua pelajaran-pelajaran yang dalam Matius pasal 5 sampai pasal 8, Bapak Ibu. Dan termasuk doa Bapak kami juga diajarkan di tempat ini. Tetapi ada sebuah gereja yang dibangun oleh Antonio Barlucci dari Italia, Bapak Ibu, dan dia bangun gereja bentuknya segi 8. Ada yang bilang karena ucapan 8 sabda bahagia, meskipun kalau dihitung lebih dari 8, Bapak Ibu, tetapi juga bisa disebut sebagai hektagram itu, atau 8 sudut itu tanda bahwa segala segi hidup kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Jadi karakter kedua yang harus kita miliki adalah berbahagia. Karena pada dasarnya orang senang dengan orang-orang yang berbahagia, saudara-saudara. Orang nggak senang dengan orang yang bete gitu. Iya kan? Banyak suami stres ngelihat istrinya bete terus, iya kan? Banyak istri stres ngelihat suaminya bete terus. Lu kalau di kantor bisa ketawa-ketawa gitu. Kalau di rumah seperti kayak pepaya Bangkok gitu, stres gitu, ya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya orang yang berbahagia pikirannya tenang. Yang setuju sama saya katakan amin. Orang kalau hatinya lagi senang, itu ide-idenya luar biasa, saudara-saudara. Orang kalau dasarnya pikirannya bete gitu, iya kan? Keputusan-keputusan yang diambil biasa keputusan-keputusan yang bodoh, saudara-saudara. Nah, coba lihat Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai apa? Kerajaan sorga. Ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang keenam. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang ke-8, berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena apa? Mereka yang punya kerajaan surga. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya catat begini. Salah satu karakter yang membuat kita diterima untuk kita dapat menjadi berkat untuk semua orang adalah kalau kita berbahagia. Amin. Makanya orang walaupun jelek, kalau berbahagia jodohnya enteng, saudara-saudara. Betul. Ya kan? Orang kalau ganteng atau cantik gitu, tapi bete melulu, ya kan? Kucing aja lihat dia meong, ya kan? Ya kan? Ini orang ganteng tapi stres gitu, ya kan? Waduh, wanita juga ngelihat, waduh, seumur hidup gue stres terus nih ketemu dia, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pemimpin juga sama. Orang tuh kalau lihat pemimpinnya tuh, apa itu namanya, wajahnya tuh ceria gitu, kita tuh semangat gitu, ya kan? Tapi kalau lihat pemimpin kita tuh kayak baru dimarahin mertua gitu, ya kan? Kayaknya kita juga ngeliat, aduh, nih bos gua kayaknya angin lagi kurang bagus nih gitu, ya kan? Karena orang yang berbahagia tanpa disadari, dia dapat membawa banyak massa untuk mengikuti apa yang dia mau, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang yang berbahagia tanpa disadari itu membawa daya tarik tersendiri. Ya, setuju sama saya, katakan amin. Nah, itu sebabnya kalau kita pelajari dalam Alkitab, ada gambaran yang keliru. Karena juru-juru gambar terkenal dunia itu menggambar Yesus di abad-abad keempat, abad kelima, abad keenam. Abad-abad yang memang wajah orang itu seringkali digambarkan harus tegang, saudara-saudara. Iya kan? Tetapi kita nggak pernah jumpai wajah Yesus yang tersenyum. Jadi kita pikir tuh Yesus ada Tuhan yang serius, tegang gitu. Saya nggak percaya. Kenapa? Karena ada satu bukti yang saya bisa tunjukkan kepada Bapak Ibu. Anak-anak kecil datang kepada Yesus. Pernah nggak anak-anak kecil senang lihat orang stres? Iya kan? Nggak mungkin kan kalau wajah orang tuh begini terus gitu. Anak kecil juga, mama, ya kan? Mama, ada banteng ngamuk mah, katanya gitu, ya kan? Nah, kenapa Yesus memiliki daya tarik tersendiri? Anak-anak kecil melihat something, melihat sesuatu yang murid-murid yang lain nggak punya, saudara-saudara. Dan sesuatu itu adalah damai, ketentraman, kebahagiaan, dan pengharapan dalam wajahnya. Setuju sama saya, katakan amin. Nah, saya percaya orang Kristen wajahnya saja membawa damai orang. Amin. Iya kan? Orang, karena gini, saya pernah punya pengalaman nggak ngelihat orang, nggak tahu kenapa sebel aja gitu. Gue kok ngeliat dia kayaknya keren tempeleng aja gitu, kayaknya enak gua ngeliat mukanya gitu. Tapi ada orang yang mungkin cantik juga enggak, ganteng juga enggak, tapi kalau kita lihat tuh seperti kayak ada daya tariknya tersendiri. Nah, itu yang Yesus bilang, kebahagiaan yang dari dalam terpancar keluar. Amin. Nah, itu yang membuat anak-anak itu drawn. Anak-anak itu ketarik sama Yesus, ya kan? Nah, Petrus langsung bilang, sana. Dia nggak ada urusan sama yang kecil-kecil begini gitu. Karena Petrus pikir yang kecil-kecil ini kalau kasih persembahan juga kecil nih katanya. Payah Petrus itu, ya kan? Tapi Yesus bilang gini, biarkan anak-anak itu datang, sebab yang seperti ini akan punya kerajaan surga. Nah, orang kalau hatinya bahagia, tindakannya tuh asik, saudara-saudara. Ya, setuju sama saya, katakan amin. Amin. Nah, kenapa Petrus main usir aja? Stres aja dia itu. Iya kan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa saya adalah pulang dari tanah perjanjian. Minimal, loh, problem is normal lah. Setiap kita pasti menghadapi masalah. Amin. Cuman bedanya kita bisa bersuka cita di tengah masalah. Masalah itu biasa. Yang membedakan kita lihat masalah dan tersenyum. Amin. Kita melihat masalah dan tenang-tenang aja gitu. Nah, ini yang saya bilang. Prinsip kita adalah kebahagiaan. Nah, saya pelajari. Loh pendeta, tapi kan kalau mau jujur, namanya bahagia itu kan ada season of life. Ya, ada masa-masa di mana kita bahagia. Tapi ada masa-masa juga di mana kita ya berat lah ngadepinnya. Saya cuma mau ingatkan, segala keadaan boleh berubah, tapi kita harus tetap di atas keadaan. Amin. Kita harus tetap berbahagia. Makanya saya catat di sini, seorang bisa tetap berbahagia. Makanya Yesus bilang apa? Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Kenapa? Yang dunia berikan seasonal, tapi yang Kristus berikan kekal. Amin. Nah, yang pertama, seorang bisa tetap berbahagia jika ia mengerti siapa dirinya di pemandangan Allah. Amin. Makanya Yesus bilang apa di sini pada ayat yang ketiga? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Loh,
Apa artinya miskin di hadapan Allah? Dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang, they know that they are poor. They know they are nothing compare God's grace. Artinya gini, saya tahu saya nggak ada apa-apanya. Semua yang saya punya itu anugerah Tuhan. Amin. Ketika kita tahu siapa kita di pemandangan Allah, loh, siapa kita di pemandangan istri, siapa kita di pemandangan mertua, siapa kita di pemandangan orang sekitar kita, jadi nggak penting. Kalau Tuhan bilang aku menyertai kamu, that's it. Amin. Iya kan? Karena pandangan manusia bisa berubah. Kadang-kala kalau saudara lagi gagal, orang look down on you. Orang lihat saudara tuh kayak ngeliat apa gitu. Lagi gagal dia. Tetapi ketika saudara tiba-tiba karena sesuatu naik, orang yang tadinya mandang saudara pakai ekor mata, tiba-tiba saudara-saudara ya kan, bisa cium kaki saudara tuh, ya kan? Karena kebetulan proyeknya harus jalan kalau saudara tanda tanganin gitu kan, kurang lebih gitu kan, ya kan? Nah, jadi pemandangan manusia berubah, amin. Bayangkan ada masanya semua orang buka jubah, tebar di jalan, bilang sama Yesus, Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, amin. Yesus kan nggak jadi lupa diri kan, amin. Karena ada saatnya orang berteriak, orang yang sama berteriak, salibkan dia, amin. Jadi pandangan manusia bisa berubah. Yang paling penting, siapa kita di pemandangan Tuhan, amin. Bahwa kita bukan lagi orang berdosa, kita bukan lagi orang sengsara, kita bukan lagi orang yang di bawah kutuk, kita sudah dibebaskan. Ketika kita tahu, wah, saya kan penting buat Tuhan, iya kan? Bukan pendek bertingkah, maksudnya penting beneran gitu. We are important, ya kan? Kita nih, tuh orang penting, saya pikir apaan? Udah pendek bertingkah. Turut berduka cita, saudara-saudara, ya kan? Nah, waktu kita tahu we are important, untuk kita Yesus mau curahkan darahnya buat kita. Waktu kita tahu we are important, waktu kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kita, berarti satu yang kita tahu, kalau di pemandangan Tuhan saya berharga, apapun yang terjadi saya mau tetap bersyukur. Amen. Karena saya tahu nggak pernah Tuhan permalukan saya. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, seorang bisa tetap berbahagia jika memiliki hubungan yang benar dengan sorga. Coba lihat bagian terakhir, ayat 12 bilang apa? Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Iya kan? Alkitab bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Iya kan? Kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Kita berasal dari sorga. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jangan macam-macam deh sama saya. Ya kan? Jangan macam-macam sama kita. Kita ini sorga jaga, saudara-saudara. Amin. Kenapa kita kehilangan kebahagiaan kita? Seperti yang saya bilang tadi. Karena assuming. Kita berasumsi. Aduh, nanti gimana kalau gini ya? Aduh, nanti gimana kalau gini ya? Loh, Filipi 4 ayat 6 bilang apa? Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Amin. Tuhan tuh ciptakan pikiran kita nggak untuk mikirin sampah, saudara-saudara. Pendeta, tapi si ini ngomong begini tentang saya. Pendeta, si ini masa nyebarin begini-begini tentang saya. Nggak penting kan? Pendeta, masa lalu saya diceritain sama orang-orang, pendeta. Saya tuh sedih banget gitu, saya tuh kecewa banget gitu. Saya tuh kayak, akhirnya merasa hidup. Kita lupa. Ada orang bilang sama saya gini, pendeta, saya 3 hari nggak bisa tidur loh pendeta. Saya mikirin gitu, mertua saya ngomong begini-begini ke saya sakit hati banget. Saya bilang, ya ilah bu, ibu sakit hati karena mertua ibu ngomong, ibu 3 hari sampai nggak bisa tidur. Sekarang saya mau tanya, saya gembala ibu, udah 7 tahun saya khotbah, nggak pernah ibu mikirin khotbah saya sampai 3 hari. Ya. Iya kan? Saya 7 tahun tiap minggu khotbah buat dia. Dia nggak pernah mikirin khotbah saya sampai 3 hari nggak bisa tidur. Iya kan? Taruhlah masa selama 7 tahun khotbah saya kacau semua, adalah 1-2 yang bagus, ya kan? Masa dia nggak pernah sih mikirin gitu, aduh firman Tuhan luar biasa. Loh, firman Tuhan yang bisa merubah hidup kita nggak kita pikirin sampai 3 hari 3 malam. Ngapain omongan orang yang bikin kita nangis terus? Kok bisa kita pikirin 3 hari 3 malam sih? Ngerti nggak sampai di sini? Yang penting hubungan kita dengan sorga. Amin. Kalau hubungan kita dengan sorga benar, hubungan kita dengan sesama itu pasti benar, saudara-saudara. Amin. Karena kita pikir, loh, upah saya kan dari Tuhan. Saya buat apapun kan bukan untuk disukai manusia. Saya kan buat apapun bukan untuk manusia. Kalau saya hitung untuk manusia, ya saya kecewa dong. Tapi kalau saya hitung untuk Tuhan, orang mau terima, orang nggak mau terima, yang penting I do my best. And my God will take care about the rest. Amin. Yang ketiga, jadi yang pertama apa? Seorang bisa senantiasa berbahagia jika ia mengerti siapa dirinya
di pemandangan Allah. Yang kedua, jika ia memiliki hubungan yang benar dengan sorga. Yang ketiga, jika ia tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam hidupnya. Sebetulnya hidup itu sederhana aja. Hidup itu cuma apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau yang boleh kita kerjakan, ada saja berkat Tuhan atas hidup kita. Makanya ayat ini bilang apa? Ayat yang keempat bilang, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan apa? Dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan apa? Memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa artinya lapar dan haus akan kebenaran? Pokoknya apa yang benar, apa yang Tuhan mau, apa yang boleh, saya memiliki kelaparan untuk itu. Artinya apa? Orang lapar itu kan nekat, saudara. Orang lapar tuh nekat. Manu, mana Manu? Jangan sampai rombongan lapar, Manu. Orang lapar tuh nekat, saudara. Itu sesuai firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang lapar haus akan kebenaran. Ya kan? Ingat lu Manu, ini rombongan banyak Manado sama Batak, Manu. Batak sama Manado dia punya putaran kampung tengah lebih cepat ya, daripada rombongan yang lain, Manu. Ya kan? Nah, kalau kita punya lapar haus akan kebenaran, artinya apa? Orang lapar itu pokoknya gimana pun caranya saya harus mendapatkan. Nah, begitupun kebenaran. Kalau kita punya lapar haus akan kebenaran, ini tidak boleh, saya harus tolak. Ini yang benar, ini yang Tuhan mau, ini yang boleh, ini yang Tuhan kehendaki, ini harus saya jalani. Ketika kita mengerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kita akan berbahagia. Hilangnya sukacita dalam hidup kita kenapa? Kompromi. Ya, saya sih tahu pendeta itu nggak boleh, tapi ya situasi lah pendeta. Ya, tapi keadaan lah memaksa. Loh, kita punya Tuhan kok. Jangan kita dipaksa oleh keadaan dong. Kita jangan jadi pengecut-pengecut kok gitu. Kita jangan jadi orang yang gampang ditekan oleh apapun kok. Kalau kita tahu kebenaran, kita tahu ada kuasa yang akan menuntun dan membela kita. Amin. Karena Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita tidak akan turun, kita naik. Tidak menjadi ekor, kita dipimpin menjadi kepala. Setuju sama saya, katakan amin. Dan yang terakhir saya pelajari, bagaimana kita bisa tetap berbahagia. Doa saya, karakter-karakter ini saya bagikan buat setiap saudara dengan tujuan. Pulang dari tanah perjanjian ini, benar-benar kita renungkan. Oh iya, karakter ini udah ada nggak dalam hidup saya? Oh iya, ini apa nih yang menjadi penyebabnya? Oh iya ya, saya ini kok orangnya suka betean, kok saya orangnya suka gampang stres gitu, kok saya orangnya gampang bersungut-sungut gitu. Orang kalau berbahagia, saya lihat petinju aja gitu. Petinju setelah menang, teman-teman naik ke apa tuh namanya? Kering, pukul-pukul kepalanya apa-apa, dia terima aja gitu. Coba kok dia lagi bete, ya kan? Sergetok kepalanya, muka saudara tinggal kotak, saudara-saudara. Iya kan? Orang kok lagi seneng apa aja jadi, saudara-saudara. Tapi orang kok lagi bete kesenggol aja gonggong. Iya nggak? Makanya karakter ini harus kita miliki dalam hidup kita. Yang keempat, bagaimana kita bisa tetap bahagia? Jika kita memiliki keinginan dan mimpi yang benar dalam hidup kita. Saya selalu bilang gini, jangan punya keinginan yang aneh-aneh dalam hidup ini. Apa sih yang membuat kita nggak bahagia? Keinginan kita aneh-aneh gitu. Ya kan? Sudah punya istri, masih tertarik perempuan lain. Nah, ini kan keinginan aneh-aneh nih. Ini kan ngaco-ngaco nih, ya kan? Kita pikir, ini orang kok nyakitin saya, biar Tuhan hajar dia, biar Tuhan tempeleng dia, ya kan? Ada orang Kristen jiwanya sadis betul ya. Saudara-saudara, ada orang yang ngomongin saya, saudara-saudara. Saya cuma berdoa sama Tuhan, puji Tuhan. 3 hari kemudian, saudara-saudara, dia jatuh dari tangga, saudara-saudara. Giginya tafiaro semua, puji Tuhan, Tuhan baik. Waduh. Buat saya sadis itu ya. Kayaknya orang kalau ganggu kita harus dihajar sama Tuhan, harus dipukul sama Tuhan, harus disikat sama Tuhan, baru kita puas. Itu saya bilang keinginan yang aneh-aneh. Pokoknya buat kita cuma sederhana. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat tentang kita. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Setiap kali orang fitnah kita, orang curangin kita, orang jahatin kita, kita imani. Pasti ada berkat spesial dalam hidup kita. Amin. Hidup ini jangan pikir yang susah-susah. Kita udah ke tanah perjanjian, kita udah dekat sama Tuhan. Asal keinginan kita jangan aneh-aneh aja. Yesus bilang apa? Kalau boleh, cawani lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Apa sih keinginan kita? Yang pertama kan satu, supaya nama Yesus dipermuliakan. Yang kedua, supaya kita bisa jadi berkat. Nah, untuk supaya kita bisa jadi berkat, Tuhan kan harus berkati kita dulu. Dan yang ketiga, supaya kalau saya pun diberkati, supaya kerajaan Tuhan dapat diluaskan. Yang keempat, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Supaya lewat hidup saya,
kehadiran sorga boleh nyata. Amin. Apapun yang terjadi, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa sukacitanya saya mengetahui bahwa saudara-saudara sudah menikmati berkat Tuhan dari Mount of Beatitudes ini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah ibadah tadi dan saya sudah membagikan kepada setiap peserta dan saya percaya saudara juga sudah menikmatinya. Dan karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari, Alkitab berkata orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Dan setelah itu rombongan saya beri kesempatan untuk foto-foto di dalam gedung gereja yang sangat indah. Saudara-saudara yang saya percaya saudara juga sudah menikmatinya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari tempat ini saya mau mengingatkan buat setiap saudara sekalian, mari kita tetap menjadi orang-orang yang berbahagia. Hidup stres, hidup tertekan, hidup penuh kekecewaan, bahkan menyimpan dendam dan kepahitan tidak membawa kita pada hal-hal yang positif. Tapi justru kalau kita hidup berbahagia, bersyukur dalam segala perkara, kita tahu bahwa kemenangan sudah Tuhan sediakan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, izinkan di akhir program ini saya berdoa buat setiap saudara sekalian, karena saya tahu ada maksud Tuhan dalam hidup setiap saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, dalam program Melangkah Pasti ini, hamba berdoa untuk setiap pemirsa sekalian, sehingga mereka yang berbeban berat, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam masalah, mereka boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena tahu Yesus ada kekuatan, Yesus ada penghiburan, Yesus ada jaminan, Yesus ada juru selamat. Hamba ucapkan berkat dari Mount of Beatitudes Tanah Perjanjian ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan kami menjadi orang-orang yang selalu berbahagia. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah akhir dari program kita Melangkah Pasti dari Mount of Beatitudes Tanah Perjanjian, membahas tentang karakter-karakter dari anak-anak Tuhan Yesus. Doa saya buat setiap saudara, tetap maju, tetap kuat, tetap melangkah dalam kepastian, karena Yesus penghiburan kita. Haleluya. Tempat ini juga tempat di mana Petrus menyangkal Yesus kembali atau lari dari panggilannya. Ketika Yesus memanggil Petrus, Yesus bilang sama Petrus, tinggalkanlah jalamu dan perahumu dan ikutlah aku. Tapi dari tempat ini kemudian Petrus kembali menangkap ikan. Nah, saya percaya kalau motivasi kita adalah mengasihi Yesus, tidak ada yang kita takutkan dalam hidup ini. Amin.
Kalau motivasi kita mengasihi Yesus, tidak ada yang berat buat kita. Kalau motivasi kita mengasihi Yesus, tidak ada yang sukar. Yang setuju sama saya katakan amin. Daud berani berkorban buat Yesus, ya kan? Esther bilang begini, umumkan doa puasa. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita anggap pengorbanan sebagai kebanggaan, ketika kita anggap pengorbanan sebagai kehormatan, maka bagi kita itu cinta Yesus yang sejati.